mengenai bagaimana dalil-dalil Hijriah atau awal bulan Komariah seperti itu ya. Bahwa kita ketahui bahwa dalil penentuan awal bulan Hijriah ini didasarkan pada Al-Quran ya. Ini di surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Jadi yang digarisbawahi di sini adalah faman syahida minkum syahra, asyahronya ini. Bahwa di sini syahro di sini diartikan sebagai bulan Ramadan. Nah, kemudian dalam ayat-ayat yang lain seperti di surat At-Taubah ayat 36 ya, surat At-Taubah ayat 36 itu dijelaskan di situ bahwa inna indata syuhuri indallahi isna asyara syahran, bahwa sesungguhnya bulan pada sisi Allah itu ada 12 bulan. Nah, apa saja 12 bulan itu? Kita ketahui bahwa terdapat 12 bulan Hijriah. Yang pertama Muharram, kemudian Syafar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, dan Dzulhijjah. Nah, itu 12 bulan yang terdapat pada kalender Hijriah. Lalu bagaimana ya, pengertian antara hisab dan ru'yat? Jadi memang di Indonesia ini terdapat dua ormas besar yang ada di Indonesia ini, yaitu Ormas Muhammadiyah dan Ormas Nahdlatul Ulama. Itu yang dua ormas besar yang sering disorot saat penentuan awal bulan Hijriah, khususnya pada bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah. Nah, pengertian hisab sendiri ini adalah perhitungan bagaimana cara menentukan awal bulan Komariah atau awal bulan Hijriah. Metode yang digunakan Muhammadiyah dalam hisab kali ini adalah hisab wujudul hilal. Artinya bagaimana ketika secara hisab ya, awal ketinggian hilal itu sudah di atas ufuk atau sudah di atas ufuk, meskipun hanya 0 derajat sekian menit sekian detik, malam harinya itu sudah bisa masuk awal bulan baru atau awal bulan Ramadan, Syawal atau Dzulhijjah, seperti itu. Nah, sedangkan metode ru'yat ini dipakai oleh Nahdlatul Ulama. Artinya bagaimana ketika tanggal 29 Sya'ban ya, atau ketika penentuan awal bulan Ramadan, itu artinya kan kita ru'yat pada tanggal 29 Sya'ban. Nah, ketika tanggal 29 Sya'ban itu hilal sudah di atas ufuk, kemudian ketika ru'yat itu sudah berhasil dilihat atau ada kesaksian dalam ru'yatul hilal atau dalam melihat hilal, maka malam harinya itu Nahdlatul Ulama memasuki bulan baru. Sebaliknya, apabila pada tanggal 29 Sya'ban hilal itu meskipun sudah di atas ufuk tapi hilal tidak bisa dilihat atau tidak terlihat, maka bulan Sya'ban ini digenapkan menjadi 30 hari. Artinya awal Ramadannya itu akan mundur 1 hari. Seperti itu, Mbak Ratu, terkait tentang hisab dan ru'yat yang ada di Indonesia ini. Disampaikan bahwa dia ini sudah menentukan 1 Ramadan sejak jauh hari, berarti ini menggunakan metode hisab begitu ya Bapak. Mungkin bisa disampaikan seperti apa proses penghitungannya, Pak Riza? Mengenai proses perhitungan yang digunakan Muhammadiyah di Muhammadiyah itu sebenarnya sudah lebih dahulu menentukan tanggal 1 Sya'ban dibandingkan
dengan Nahdlatul Ulama. Artinya pada saat hari ini, ya, malam ini sebenarnya Muhammadiyah memasuki tanggal 30 Sya'ban, ya, berbeda dengan Nahdlatul Ulama yang mana pada malam hari ini baru masuk tanggal 29 Sya'ban. Sehingga berdasarkan hisab Muhammadiyah, ketinggian hilal pada sore hari nanti, sore hari tadi itu masih di bawah ufuk. Nah, konsekuensi dari ketika ketinggian hilal itu masih di bawah posisi hilal, ya, posisi hilal ini masih di bawah ufuk, maka Muhammadiyah itu menggenapkan bulan Sya'ban ini menjadi 30 hari. Seperti itu, sehingga Ramadan nanti antara Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah insya Allah itu akan seragam, sama-sama melaksanakan ibadah puasa Ramadan tahun 1444 Hijriah pada hari Kamis tanggal 23 Maret tahun 2023. Ya. Oleh Nahdlatul Ulama dalam Al-Quran, di situ di dalam surat Al-Baqarah ayat 189, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ya. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal atau bulan sabit muda. Katakanlah, bulan sabit itu adalah penentu bagi penentu waktu bagi manusia dan bagi penentu waktu ibadah haji. Meskipun di sini secara tekstual yang dikatakan adalah ibadah haji, tapi ini bisa digunakan sebagai landasan dalam penentuan awal-awal bulan Ramadan yang lainnya, seperti itu. Nah, hilal ini, ya, yang dikatakan hilal ini merupakan fenomena ketampakan. Kita tidak akan tahu yang namanya hilal kalau kita tidak observasi secara langsung, kalau kita tidak ru'yatul hilal, seperti itu. Hilal yang namanya bulan, ya, bulan itu sebenarnya memiliki siklus, ya, atau mansilah, mulai dari bulan mati, kemudian menjadi bulan sabit, menjadi kuartil utama, menjadi bulan purnama, dan kembali lagi menjadi bulan sabit atau bulan mati lagi, ya, bulan mati lagi itu. Nah, kemudian selain menggunakan dalil dan dari Al-Quran, Nahdlatul Ulama juga menggunakan landasan normatif dari hadis. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in huma 'alaikum fa akmilu iddata. Berpuasalah jika kamu melihat hilal, berbukalah jika kamu melihat hilal. Apabila tertutup oleh mendung, maka sempurnakanlah bilangannya menjadi 30 hari. Nah, sumu li ru'yatihi, kata-kata li ru'yatihi di sini bagi Nahdlatul Ulama ini diartikan sebagai ru'yah bil fi'li, ya. Artinya ru'yah bil fi'li itu ru'yah secara langsung, bukan ru'yah bil ilmi. Kalau ru'yah bil ilmi itu bisa dengan cara hisab, tapi bagi Nahdlatul Ulama di sini dikatakan ru'yah bil fi'li. Nah, apakah kita boleh milih salah satu atau kedua metode itu saling melengkapi? Nah, kan seperti itu tadi pertanyaannya. Nah, bagi saya pribadi antara hisab, ya, antara hisab dan antara hisab dan ru'yah ini seperti dua mata koin uang yang tidak bisa dipisahkan. Kebenaran daripada hisab, ya, adalah kebenarannya hipotesis, ya, atau kebenaran sementara. Kebenarannya bukan kebenaran absolut atau kebenaran mutlak. Karena apa? Karena yang dihisab, yang dihitung itu adalah benda-benda yang memiliki pergerakan secara dinamis, bukan benda-benda yang bersifat statis. Bulan memiliki pergerakan, kemudian bumi juga memiliki pergerakan.
matahari pun juga sebenarnya memiliki gerak, ada gerak hakiki dan gerak ada gerak hakiki tadi itu. Sehingga kebenaran dari hisab menurut saya itu kebenarannya masih hipotesis, karena kebenarannya sementara perlu adanya verifikasi. Dengan cara apa? Ya dengan cara ru'yatul hilal, seperti itu. Dengan cara ru'yatul hilal. Nah, kemudian ketika kita ru'yat, kita harus membawa data hisab, data ru'yat ya. Penetapan awal Ramadan 1444 Hijriah yang baru saja kita akhiri. Sidang isbat tadi, Bapak Ibu sekalian, sudah selesai dilaksanakan dan diikuti oleh Ketua Komisi 8 DPR RI, kemudian Majelis Ulama Indonesia, para pejabat eselon 1 dan 2, Bimas Islam, para pimpinan Ormas Islam atau yang mewakili, para ahli ilmu falak atau astronomi, baik dari UIN, IAIN maupun IAIN, perwakilan dari BMKG, dari Pusca ITB, dan Badan Informasi Geospasial dari Planetarium Jakarta, serta tentunya anggota dan Badan Informasi Geospasial dari Planetarium Jakarta, serta tentunya anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama. Sidang isbat tadi, Bapak Ibu sekalian, diawali dengan seminar yang menyampaikan posisi hilal, disampaikan oleh Pak Asadur Rahman tadi, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan disampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh Indonesia pada posisi antara 6 derajat 46,2 menit sampai dengan 8 derajat 43,2 menit dengan sudut elongasi 7,93 derajat sampai dengan 9,54 derajat. Ini menunjukkan bahwa posisi hilal berdasarkan hisab, seluruh metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan. हेलो दोस्तों, क्या आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं फाइन लाइन, रिंकल्स और इन सब प्रॉब्लम का मैं बहुत दिनों से ना एक अच्छा सा सॉल्यूशन ढूंढ रही थी। आई नो एक एज आता है जब हम लोगों को ये इशू होता है और हमको इसके सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है। एंड गाइज, आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर विद यू दिस न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट। Untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, ormas Islam, Majelis Ulama Indonesia, dan seluruh yang terkait. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah hasil hisab dan ru'yat yang telah ditetapkan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas yang berada tidak kurang di 124 titik. Bapak Ibu sekalian, perlu kami informasikan bahwa Indonesia bersama-sama dengan negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Agama Malaysia dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan imkanur ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman bagi 4 negara ini untuk menetapkan awal bulan Komariah. Di 124 titik ru'yatul hilal yang di seluruh Indonesia tadi, ada beberapa orang yang telah melaporkan melihat hilal sebagaimana dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk dan telah memenuhi kriteria MABIMS serta laporan ru'yatul hilal. Tadi kita bersepakat secara mufakat bahwa 1 Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang
isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fi Alatas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini atau bisa dicari penyelesaiannya dengan baik, bisa sama-sama, ataupun kalau terjadi perbedaan jangan menjadikan perbedaan di antara kita. Sikap kita sebagai umat Islam, kita sebagai warga bangsa tetap saling menghormati di antara yang satu dengan yang lain. Yang kedua, marilah momen daripada bulan Ramadan ini kita jadikan momen sebagai kesolehan ibadah kita, kesolehan sosial kita. Tidak sekedar kita melaksanakan ibadah puasa, ibadah qiyam Ramadan, tetapi kesolehan ibadah kita menyantuni saudara-saudara kita yang fakir miskin, yang memerlukan bantuan pada kita. Hendaknya kita dapat berbagi di dalam rezeki Allah Subhanahu wa taala ini. Yang kedua adalah persatuan dan kesatuan di antara kita, apalagi di tahun-tahun politik ini, agar kita dapat menjadi saling pengertian, tidak menjadikan isu-isu politik ini perpecahan di antara kita, umat dan bangsa Indonesia. Akhirnya kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan kekuatan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa itu sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Adanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita juga akan mintakan ke Pak Dr. Haji Ashabul Kahfi MAG, Ketua Komisi 8 DPR RI, untuk bisa menyampaikan pesannya kepada kita semua. Silakan Pak Ketua. Terima kasih Pak Menteri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak. Kepada Bapak Ibu sekalian dan para pemirsa serta umat Islam di seluruh Indonesia, laporan penyelenggaraan sidang Itsbat penetapan awal Ramadan 1444 Hijriah yang baru saja kita akhiri. Sidang Itsbat tadi, Bapak Ibu sekalian, sudah selesai dilaksanakan dan diikuti oleh Ketua Komisi 8 DPR RI, kemudian Majelis Ulama Indonesia, para pejabat eselon 1 dan 2 Bimas Islam, para pimpinan Ormas Islam atau yang mewakili, para ahli ilmu falak atau astronomi, baik dari UIN, IAIN maupun IAIN, serta perwakilan dari BMKG, dari Pusca ITB, dan Badan Informasi Geospasial dari Planetarium Jakarta, serta tentunya anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama. Sidang Itsbat tadi, Bapak Ibu sekalian, diawali dengan seminar yang menyampaikan posisi hilal, disampaikan oleh Pak Asadur Rahman tadi, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan disampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh Indonesia pada posisi antara 6 derajat 46,2 menit sampai dengan 8 derajat 43,2 menit dengan sudut elongasi 7,93 derajat sampai dengan 9,54 derajat. Ini menunjukkan bahwa posisi hilal berdasarkan hisab, seluruh metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan hilal itu bisa dilihat atau tidak. Dan setelah maghrib, sidang Itsbat baru kita mulai yang hasilnya akan saya sampaikan sebagai berikut. Kementerian Agama dalam menetapkan awal bulan Komariah, khususnya bulan Ramadan, Syawal, dan Dzulhijjah, menggunakan mekanisme sidang Itsbat untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, ormas Islam, Majelis Ulama Indonesia, dan seluruh yang terkait. Dasar musyawarah dalam sidang Itsbat ini adalah hasil hisab dan ru'yat yang telah ditetapkan oleh tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas yang berada tidak kurang di 124 titik. Bapak Ibu sekalian, perlu kami informasikan bahwa Indonesia bersama-sama dengan negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Agama Malaysia dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman bagi 4 negara ini untuk menetapkan awal bulan Komariah. Di 124 titik Ru'yatul Hilal yang di seluruh Indonesia tadi, ada beberapa orang yang telah melaporkan melihat hilal sebagaimana dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk dan telah memenuhi kriteria MABIMS serta laporan Ru'yatul Hilal. Tadi kita bersepakat secara mufakat bahwa 1 Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang Itsbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang Itsbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang Itsbat tadi. Namun sebelum
kita akhiri konferensi pers ini. Kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fi Alatas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari tanggal 23 Maret ya, 1 Ramadan ya. Nah, yang kemungkinan terjadi perbedaan adalah nanti di 1 Syawalnya. Tapi mudah-mudahan perbedaan ini Rasulullah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fi Alatas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari oleh Ketua Komisi 8 DPR RI, kemudian Majelis Ulama Indonesia, para pejabat eselon 1 dan 2 Bimas Islam, para pimpinan Ormas Islam atau yang mewakili, para ahli ilmu falak atau astronomi, baik dari UIN, IAIN maupun IAIN, perwakilan dari BMKG, dari Pusca ITB, dan Badan Informasi Geospasial dari Planetarium Jakarta, serta tentunya anggota dan Badan Informasi Geospasial dari Planetarium Jakarta, serta tentunya anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama. Sidang isbat tadi, Bapak Ibu sekalian, diawali dengan seminar yang menyampaikan posisi hilal, disampaikan oleh Pak Asadur Rahman tadi, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan disampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh Indonesia pada posisi antara 6 derajat 46,2 menit sampai dengan 8 derajat 43,2 menit dengan sudut elongasi 7,93 derajat sampai dengan 9,54 derajat. Ini menunjukkan bahwa posisi hilal berdasarkan hisab, seluruh metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan. हेलो दोस्तों, क्या आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं फाइन लाइन, रिंकल्स और इन सब प्रॉब्लम का मैं बहुत दिनों से ना एक अच्छा सा सॉल्यूशन ढूंढ रही थी। आई नो एक एज आता है जब हम लोगों को ये इशू होता है और हमको इसके सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है। एंड गाइज, आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर विद यू दिस न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट। Untuk bermusyawarah dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Ormas Islam, Majelis Ulama Indonesia, dan seluruh yang terkait. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah hasil hisab dan ru'yat yang telah ditetapkan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas
yang berada tidak kurang di 124 titik. Bapak Ibu sekalian, perlu kami informasikan bahwa Indonesia bersama-sama dengan negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Agama Malaysia dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan imkanur ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman bagi 4 negara ini untuk menetapkan awal bulan Komariah. Di 124 titik ru'yatul hilal yang di seluruh Indonesia tadi, ada beberapa orang yang telah melaporkan melihat hilal sebagaimana dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk dan telah memenuhi kriteria MABIMS serta laporan ru'yatul hilal. Tadi kita bersepakat secara mufakat bahwa 1 Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fi Alatas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari oleh Ketua Komisi 8 DPR RI, kemudian Majelis Ulama Indonesia, para pejabat eselon 1 dan 2 Bimas Islam, para pimpinan Ormas Islam atau yang mewakili, para ahli ilmu falak atau astronomi, baik dari UIN, IAIN maupun IAIN, serta perwakilan dari BMKG, dari Pusca ITB, dan Badan Informasi Geospasial dari Planetarium Jakarta, serta tentunya anggota dan Badan Informasi Geospasial dari Planetarium Jakarta, serta tentunya anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama. Sidang isbat tadi, Bapak Ibu sekalian, diawali dengan seminar yang menyampaikan posisi hilal, disampaikan oleh Pak Asadur Rahman tadi, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan disampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh Indonesia pada posisi antara
6 derajat 46,2 menit sampai dengan 8 derajat 43,2 menit dengan sudut elongasi 7,93 derajat sampai dengan 9,54 derajat. Ini menunjukkan bahwa posisi hilal berdasarkan hisab, seluruh metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dimungkinkan. हेलो दोस्तों, क्या आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं फाइन लाइन, रिंकल्स और इन सब प्रॉब्लम का मैं बहुत दिनों से ना एक अच्छा सा सॉल्यूशन ढूंढ रही थी। आई नो एक एज आता है जब हम लोगों को ये इशू होता है और हमको इसके सॉल्यूशन की ज़रूरत होती है। एंड गाइज, आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर विद यू दिस न्यूली लॉन्च प्रोडक्ट dengan para pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, ormas Islam, Majelis Ulama Indonesia, dan seluruh yang terkait. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah hasil hisab dan ru'yat yang telah ditetapkan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas yang berada tidak kurang di 124 titik. Bapak Ibu sekalian, perlu kami informasikan bahwa Indonesia bersama-sama dengan negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Agama Malaysia dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan imkanur ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman bagi 4 negara ini untuk menetapkan awal bulan Komariah. Di 124 titik ru'yatul hilal yang di seluruh Indonesia tadi, ada beberapa orang yang telah melaporkan melihat hilal sebagaimana dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk dan telah memenuhi kriteria MABIMS serta laporan ru'yatul hilal. Tadi kita bersepakat secara mufakat bahwa 1 Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam, dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fi Al-Atas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT. Oleh Ketua Komisi 8 DPR RI, kemudian Majelis Ulama Indonesia, para pejabat eselon 1 dan 2 Bimas Islam, para pimpinan Ormas Islam atau yang mewakili,
para ahli ilmu falak atau astronomi, baik dari UIN, IAIN maupun IAIN, perwakilan dari BMKG, dari Pusca ITB, dan Badan Informasi Geospasial dari Planetarium Jakarta, serta tentunya anggota dan Badan Informasi Geospasial dari Planetarium Jakarta, serta tentunya anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama. Sidang isbat tadi, Bapak Ibu sekalian, diawali dengan seminar yang menyampaikan posisi hilal, disampaikan oleh Pak Asadur Rahman tadi, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan disampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh Indonesia pada posisi antara 6 derajat 46,2 menit sampai dengan 8 derajat 43,2 menit dengan sudut elongasi 7,93 derajat sampai dengan 9,54 derajat. Ini menunjukkan bahwa posisi hilal berdasarkan hisab, seluruh metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dia pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, ormas Islam, Majelis Ulama Indonesia, dan seluruh yang terkait. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah hasil hisab dan ru'yat yang telah ditetapkan oleh tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas yang berada tidak kurang di 124 titik. Bapak Ibu sekalian, perlu kami informasikan bahwa Indonesia bersama-sama dengan negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Agama Malaysia dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman bagi 4 negara ini untuk menetapkan awal bulan Komariah. Di 124 titik Ru'yatul Hilal yang di seluruh Indonesia tadi, ada beberapa orang yang telah melaporkan melihat hilal sebagaimana dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk dan telah memenuhi kriteria MABIMS serta laporan Ru'yatul Hilal. Tadi kita bersepakat secara mufakat bahwa 1 Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Bapak Ibu sekalian, demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam, dan seluruh jajaran
dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadz Lutfi Alatas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari. Oleh Ketua Komisi 8 DPR RI, kemudian Majelis Ulama Indonesia, para pejabat eselon 1 dan 2 Bimas Islam, para pimpinan Ormas Islam atau yang mewakili, para ahli ilmu falak atau astronomi, baik dari UIN, IAIN maupun IAIN, perwakilan dari BMKG, dari Pusca ITB, dan Badan Informasi Geospasial dari Planetarium Jakarta, serta tentunya anggota dan Badan Informasi Geospasial dari Planetarium Jakarta, serta tentunya anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama. Sidang isbat tadi, Bapak Ibu sekalian, diawali dengan seminar yang menyampaikan posisi hilal, disampaikan oleh Pak Asadur Rahman tadi, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan disampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh Indonesia pada posisi antara 6 derajat 46,2 menit sampai dengan 8 derajat 43,2 menit dengan sudut elongasi 7,93 derajat sampai dengan 9,54 derajat. Ini menunjukkan bahwa posisi hilal berdasarkan hisab, seluruh metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dia pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, Ormas Islam, Majelis Ulama Indonesia, dan seluruh yang terkait. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah hasil hisab dan ru'yat yang telah ditetapkan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas yang berada tidak kurang di 124 titik. Bapak Ibu sekalian, perlu kami informasikan bahwa Indonesia bersama-sama dengan negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Agama Malaysia dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah bersepakat bahwa kriteria visibilitas hilal atau yang dikenal dengan Imkanur Ru'yat, yaitu tinggi hilal 3 derajat dan sudut elongasi 6,4 derajat. Dan kesepakatan ini menjadi pedoman bagi 4 negara ini untuk menetapkan awal bulan Komariah. Di 124 titik Ru'yatul Hilal yang di seluruh Indonesia tadi, ada beberapa orang yang telah melaporkan melihat hilal sebagaimana dilaporkan oleh Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah. Oleh karena itu, berdasarkan hisab, posisi hilal seluruh Indonesia sudah di atas ufuk dan telah memenuhi kriteria MABIMS serta laporan Ru'yatul Hilal. Tadi kita bersepakat secara mufakat bahwa 1 Ramadan 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 Masehi. Bapak Ibu sekalian, ini tadi hasil sidang isbat yang baru saja kita laksanakan dan tentu kita sepakati bersama. Kita berharap semoga dengan hasil sidang isbat ini seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan secara bersama-sama. Semoga ini menjadi simbol cerminan kebersamaan umat Islam di Indonesia. Kebersamaan ini juga mudah-mudahan menjadi wujud dari kebersamaan kita semua sebagai anak bangsa untuk menatap masa depan bangsa yang lebih baik. Kita menggunakan momentum Ramadan ini bersama-sama, mari kita jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, dan ukhuwah basyariyah. Bapak Ibu sekalian,
Demikian laporan dari sidang isbat tadi. Namun sebelum kita akhiri konferensi pers ini, kami akan mempersilahkan Bapak Kiai Haji Abdullah Jaidi untuk mewakili Majelis Ulama Indonesia untuk menyampaikan beberapa hal yang penting untuk diketahui oleh masyarakat. Saya persilakan Bapak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Menteri Agama, Bapak Wakil Menteri Agama, Dirjen Bimas Islam dan seluruh jajaran dari Kementerian Agama, Bapak dari Komisi 8 DPR RI, dan juga samping saya ada dari perwakilan PBNU, ya, Ustadzul Fi Alatas. Pertama-tama kami mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT bahwa tahun ini alhamdulillah kita serempak berpuasa pada tanggal esok hari. Oleh Ketua Komisi 8 DPR RI, kemudian Majelis Ulama Indonesia, para pejabat eselon 1 dan 2 Bimas Islam, para pimpinan Ormas Islam atau yang mewakili, para ahli ilmu falak atau astronomi, baik dari UIN, IAIN maupun IAIN, perwakilan dari BMKG, dari Pusca ITB, dan Badan Informasi Geospasial dari Planetarium Jakarta, serta tentunya anggota dan Badan Informasi Geospasial dari Planetarium Jakarta, serta tentunya anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama. Sidang isbat tadi, Bapak Ibu sekalian, diawali dengan seminar yang menyampaikan posisi hilal, disampaikan oleh Pak Asadur Rahman tadi, salah seorang anggota tim Hisab Ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, dan disampaikan bahwa ketinggian hilal di seluruh Indonesia pada posisi antara 6 derajat 46,2 menit sampai dengan 8 derajat 43,2 menit dengan sudut elongasi 7,93 derajat sampai dengan 9,54 derajat. Ini menunjukkan bahwa posisi hilal berdasarkan hisab, seluruh metode atau cara untuk mengetahui posisi ketinggian hilal, sehingga apakah dia pakar falak, pakar astronomi, wakil rakyat, ormas Islam, Majelis Ulama Indonesia, dan seluruh yang terkait. Dasar musyawarah dalam sidang isbat ini adalah hasil hisab dan ru'yat yang telah ditetapkan oleh tim hisab ru'yat Kementerian Agama Republik Indonesia, serta dikonfirmasi oleh sejumlah petugas yang berada tidak kurang di 124 titik. Bapak Ibu sekalian, perlu kami informasikan bahwa Indonesia bersama-sama dengan negara ASEAN yang masuk dalam anggota MABIMS, yaitu Menteri Agama Brunei Darussalam, Menteri Agama Republik Indonesia, Menteri Agama Malaysia dan Singapura, pada tahun 2021 yang lalu telah